Ancaman militer Cina kian nyata. Rencana serangan militer Cina ke Taiwan ini justru membuat Australia ketar-ketir. Kok bisa? Rencana Cina yang telah lama mengancam stabilitas Australia disebut dapat terjadi lebih cepat dari yang ditakutkan. Ancaman dari Partai Komunis Cina untuk menyerang Taiwan ternyata serius dan lebih mematikan daripada yang dipahami orang-orang. Hal itu disampaikan oleh Laksamana Amerika yang terpilih memimpin pasukan Pentagon di Indo-Pasifik. Melansir dari Yahoo, Australia dari AFP berbicara kepada Senat Amerika Selasa kemarin, ia mengatakan Cina mempertimbangkan mengklaim kembali Taiwan sebagai prioritas utama. Ia juga mengatakan, jika berbicara mengambil kendali negara demokrasi berpendudukan 24 juta jiwa, permajaan Partai Komunis Cina dipertaruhkan. Ancaman berulang Cina yang diklaim kembali Taiwan secara paksa telah mengubah Selat Taiwan menjadi titik nyala global, dengan pengamat memperingatkan potensi konflik akan segera meledak. Laksamana Aquilino mengatakan kepada Komite Pasukan Bersenjata Senat setuju dengan pendapatnya, bahwa ia tidak setuju dengan perkiraan pendahulunya. Pendahulunya, Laksamana Philip Davidson, baru-baru ini mengatakan Cina dapat mencoba menyerang dan mengambil Taiwan paling cepat 6 tahun dari serangan, atau dari sekarang. Opiniku adalah masalah ini jauh lebih dekat ke kita daripada pemikiran kebanyakan, dan harus dipikirkan secara cepat dan juga matang, ujar Aquilino. Berspekulasi mengenai skenario potensial selama sidang dengan Senator Republik Houthis, Tom Cotton, menarik contoh militer Rusia menduduki Crimea beberapa hari setelah menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin 2014. Ia kemudian berpikir jika Cina melakukan hal serupa setelah menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin 2022. Aquilino menolak berkomentar mengenai kemungkinan Cina menyerang Taiwan tahun depan. Aquilino mengatakan ancaman itu sampai membuat Amerika perlu meloloskan rencana 27 miliar dolar Amerika untuk mendorong pertahanan Amerika di Indo-Pasifik dalam waktu dekat dan dengan sangat mendadak. Partai Komunis Cina telah menerapkan beberapa kemampuan di wilayah yang dirancang untuk mendorong kita pergi, ujarnya. Kekhawatiran paling berbahaya adalah pasukan militer terhadap Taiwan. Ia mengatakan janji pemimpin Cina untuk tidak memiliterisasi pulau di Laut Cina Selatan adalah palsu. Kita harus tidak hanya mendengar kata-kata mencari kata yang muncul, tetapi juga perbuatannya.
Semua pulau telah dimiliterisasi, ujarnya. Ia menambahkan Cina meningkatkan stok senjata nuklir lebih cepat daripada siapapun sebelumnya. Taiwan pisah dari Cina di akhir Serang Sipil atau Perang Sipil 1949 dan sudah lama menjadi sekutu Amerika. Namun Beijing telah melakukan atau selalu mempertahankan klaim kedaulatan mengenai pulau tersebut. Presiden Cina Xi Jinping belum memerintahkan penggunaan pasukan untuk menundukkan Taiwan. Jika itu terjadi, Amerika dan sekutunya tentu saja akan masuk ke konflik yang memanas. Prospek konflik itu nyata dan jelas-jelas atas Taiwan, ujar Profesor John dari NU College of Asia the Pacific. Ia melihat tekanan Cina yang terus berlanjut bahwa mereka akan mengklaim kembali negara itu sebagai kartu liar dan dapat melihat Australia diseret ke dalam konflik yang bersangkutan. Departemen Pertahanan Australia diperlihatkan atau diperingatkan tahun lalu jika pemerintahan Xi Jinping kemungkinan besar berupaya mengambil Taiwan menggunakan semua jenis perang. Sebagaimana mereka lanjutkan mengadopsi taktik yang biasa, yaitu mengintimidasi melewati target yang sudah dibidik. Taiwan dan Amerika Serikat akan perkuat koordinasi maritim. Taiwan dan Amerika Serikat telah menandatangani perjanjian pertama mereka di bawah pemerintahan Biden terkait pembentukan kelompok kerja penjaga pantai untuk mengkoordinasikan kebijakan. Penandatanganan perjanjian itu terjadi saat tindakan maritim Cina menyebabkan peningkatannya kekhawatiran regional. Pemerintahan baru Presiden Amerika Joe Biden telah bergerak untuk meyakinkan Taiwan yang diklaim Cina bahwa komitmen Washington ke pulau itu sangat kuat. Amerika telah berulang kali menyatakan keprihatinan tentang upaya Cina untuk menekan Taipei. Duta Besar Taiwan de facto untuk Amerika Serikat, Xiao Bikim, menandatangani perjanjian itu di Washington pada Kamis 25 Maret, kata kantornya dalam sebuah pernyataan. Xiao menekankan bahwa sebagian pemangku kepentingan yang bertanggung jawab di kawasan Indo-Pasifik, Taiwan siap dan bersedia berbuat lebih banyak di domain maritim, tambahnya. Kami berharap dengan kelompok kerja penjaga pantai yang baru, kedua belah pihak akan menjalani kemitraan yang lebih kuat dan bersama-sama berkontribusi lebih banyak lagi untuk kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan juga terbuka. Pejabat Asisten Menteri Luar Negeri Amerika untuk urusan Asia Timur dan Pasifik Sung Kim hadir pada upacara penandatanganan, kata pernyataan itu. Taiwan sedang meningkatkan penjagaan pantainya dengan kapal-kapal baru yang dapat direkrut menjadi layanan angkatan laut jika terjadi perang, karena pulau itu berurusan dengan meningkatnya perambahan dari kapal perang penangkap ikan Cina dan juga kapal penggeruk pasir di perairan yang dikendalikan oleh Taiwan. Meskipun Amerika Serikat seperti banyakkan negara tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Taiwan, Amerika adalah pendukung dan pemasok senjata internasional terpenting di pulau itu. Cina mengesahkan undang-undang pada Januari yang pertama kalinya secara eksplisit mengizinkan penjaga pantainya untuk menembaki kapal asing yang telah menimbulkan kekhawatiran secara regional dan juga di Washington. Cina telah membela undang-undang tersebut sejalan dengan praktik internasional yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan hak maritim negara tersebut. Beijing juga memiliki sengketa kedaulatan maritim dengan Jepang di Laut Cina Timur dan beberapa negara Asia Tenggara di Laut Cina Selatan. Sementara itu,